Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang di SMK Pod Sini Mari Kui Podcast bersama saya Nur Aziza yang akan menemani Anda pada hari ini. Nah friends, kali ini saya tidak sendirian loh. Saya bersama salah satu siswa SMK yang pastinya memiliki bakat dan juga pengalaman yang akan di-share kepada kalian. Penasaran siapa orangnya? Yuk kita sapa dulu orangnya. Hai Kenzi. Halo Kak. Apa kabar nih Kenzi, sehat? Sehat nih, sehat. Alhamdulillah. Nah Kenzi, sebelum kita masuk ke topiknya nih, bisa kali ya Kenzi perkenalkan diri dulu untuk para fans yang saat ini sedang menonton. Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Kenzi Arlio Basif Ahmad Sumitro dari SMK Negeri 1 Nunukan, dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Tepatnya saya adalah seorang duta Getara Lakting dari salah satu Kabupaten Nunukan, dari 5 kabupaten. Saya terpilih menjadi duta gitu. Oke Kenzi ya, dipanggil Kenzi. Iya, dipanggil Oke. Kenzi. Senyamannya saja ya. Iya, senyamannya aja. Oke, sesuai dengan topiknya. Generasi Kaltara menolak stunting. Duta Getara Lakting. Iya, Kepanjangannya apa tuh? ya, generasi Kaltara menolak stunting. Oke, sesuai ya Iya. sama temanya. Oke Kenzi, Kakak mau tanya nih, kesibukannya kamu nih sebelum jadi duta tuh apa sih? Ya pastinya sih seorang pelajar ya kan Kak. Dan waktu itu lagi sibuk-sibuknya dengan latihan buat paskibra. Oke. Yang katanya, faktanya deh, faktanya itu menjadi juara. Iya, itu Asik. LKBB kemarin tuh Kak, di imigrasi. Alhamdulillah kamu bisa memanage waktu ya di saat seperti itu. Sebenarnya sih Kak, kalau kita orang yang berbanyak kayak kegiatan gitu kan Kak, emang sih seru kegiatannya. Cuman yang susah itu kayak ngejar materi lagi, ngejar tugas gitu. Oke. Kenzi, kita kembali ke topik nih. Generasi Kaltara menolak stunting. Sebelum kamu jadi duta Getara Lakting itu kan pasti ada pemilihan ya atau seleksi. Itu awalnya kamu gimana sih? Ditunjuk, dipilih atau kamu yang mengajukan diri kamu gitu? Itu nggak bisa kayak kita juga kalau misalnya mau jadi duta sih kayaknya bahkan ada yang tidak mau aja tuh bisa jadi duta kan Kak. Benar. Itu udah kita dimasukkan dalam suatu ruangan aula buat ikut sosialisasi dari UBT-nya sendiri. Oke, UBT. Oh ya, FYI, Duta Getara Lakting ini dilaksanakan atau dibuat dari UBT yang bekerja sama dengan BKKBN. Oke. Jadi kami dikumpulkan dalam suatu ruangan. Awalnya mereka cuman kayak perkenalan lah kalau misalnya mereka dari UBT, terus menyampaikan tentang materi stunting dan anemia gitu. Lalu di akhir mereka memberitahu tujuannya. Ternyata tujuannya itu membentuk suatu agent of change, seorang agent of change, yaitu Duta Getara Lakting ini. Oke, seperti itu. Awal mulanya nih kamu ditunjuk awal gitu. mulanya. Nah, setelah kamu ditunjuk nih menjadi seorang duta Getara Lakting, persiapan atau pembekalannya nih selama seleksi lah gitu istilahnya tuh gimana sih? Ceritain kali ya, boleh? Jadi tuh kaget sih ternyata tuh kalau misalnya kita harus berangkat ke Tarakan sana. Di Tarakan kita waktu itu kumpul di pelabuhan di sini, pelabuhan speedboatnya di Nunukan. Di situ bertemu sama pendampingnya dari mahasiswa sama mahasiswi UBT. Cuman itu kayak perwakilan aja, cuman 2 orang. Pas di situ kami kumpul, diberitahu apa aja sih yang nanti kita lakukan nanti di sana. Jadi disampaikan nanti kalau misalnya kita bakal kumpul di suatu titik di sana, nanti akan ada yang ngarahin kalau kita mau ngumpul di mana aja nanti gitu. Situ pas kita berangkat itu sebenarnya nggak ada pendamping pas sudah masuk ke dalam speedboatnya. Cuma mereka kakaknya itu cuma ngantar sampai pelabuhan aja. Lalu pas di sana kita datang, kita sampai ke Tarakan, nunggu semua dari masing-masing kabupaten datang, kita kumpul ke hotel, lalu kita sampai sana istirahat dulu lah, ceritanya masih makan. Kita di sana tuh ada 4 hari 3 malam, 4 hari 3 malam. Cuman 2 hari intinya aja kita melakukan materi itu, untuk sisa-sisa waktunya sih kayak free time gitu lah. Have fun lah gitu. Jadi nyampe sana tuh kita kayak dibawa makan dulu itu. Dan kita untuk berangkat ke Tarakannya sendiri malah nggak ada keluar uang Kak, nggak ada keluar uang. Nggak ada keluar uang, udah berarti udah ditanggung dong. Iya. Bahkan di hari kedua dan hari ketiga kita itu dapat uang saku. Saya kayak ngerasa udah dapat uang, dapat makan juga, dapat lagi uang saku gitu. Belum lagi dapat manfaat dari kegiatan ini gitu. Iya gitu. Jadi
kita pas udah dikasih waktu untuk istirahat itu pas jam 10 malam nih, jam 10 malam itu dipastikan buat tidur. Dikarenakan memang waktu itu kegiatannya bertepatan pada hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu, tetapi kita nih harus produktif ceritanya nih. Oke, harus harus tetap produktif. Jadi jam 6 pagi kita tuh bangun, siap-siap, mandi, bersih-bersih gitu. Saat itu habis itu kita turunin semua rame-rame, sarapan di hotelnya. Lalu jam 7:30 kita kumpul nih ke untuk menuju ke UBT, ke Universitas Borneo Tarakan. Terus pas kita udah kumpul, masuk ke dalam suatu ruangan, di situ tuh di ruangannya tuh kumpul deh semua, kayak untuk pematerinya, sama kayak ada modelan kayak seperti kaproknya itu, kaprok dari masing-masing prodi gitu. Cuman kemarin tuh kalau kami di handle-nya sama dari kesehatan, jadi ada kebidanan sama perawat gitu. Lalu di situ kayak ada upacara kayak seremonial lah, kayak cara pembukaan gitu. Setelah dari situ baru deh kita mulai ke materinya. Materinya kemarin tuh kita cuman ada 5 atau 6 gitu lah. Yang pertama ada public speaking tentang stunting, dampak dan pencegahannya. Lalu ada peran remaja dalam pencegahan stunting. Terus di situ juga ada PHBS. Nah, adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dan perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak kita lakukan hanya untuk di lingkungan rumah saja. Bisa di lingkungan sekolah, masyarakat lah, kayak sosial gitu. Lalu dari situ, setelah dari situ kita bakal dites tentang kayak kepribadian juga gitu. Lalu setelah dari situ kita membuat namanya susunan jadwal, karena kita setelah nanti dipulangkan dari pembekalan di Tarakan ini, kita harus mensosialisasikan atau memaparkan materi-materi kita nih di sekolah kita. Nah, gitu. Kita buat tuh jadwal-jadwalnya. Di hari pertama kita mau ngasih materi apa. Oh ya, di situ tuh kita ada 12 kali pertemuan Kak, dalam seminggu itu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Untuk di sekolah setelah dari sini. Oh, setelah dari seleksi dutanya langsung ada pertemuan lagi. Sampai sekarang nggak pertemuan? Enggak, itu tuh maksudnya pertemuan kayak kita mensosialisasikan. Mensosialisasikan program-programnya gitu. Oke. Nah, tadi kan katanya ada peran remaja nih. Maksudnya materinya tuh salah satunya ada yang peran remaja. Nah, Kenzi, peran remajanya tuh gimana sih? Contoh-contohnya gitu? Kita itu kayak mengedukasi lah teman-teman dari usia dini. Kenapa sih anemia ini masuk ke dalam stunting? Nah, dikarenakan untuk teman-teman nih, mungkin apalagi teman-teman yang perempuan ya, kan mereka tuh ada yang namanya haid nih, mens. Gitu. Jadi anemia ini berhubungan dengan stunting dikarenakan zat besi itu sangat diperlukan buat bayi atau janin saat di dalam kandungan, yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan gitu. Jadi kalau misalnya ibunya aja dari awal tidak mencegah anemia itu sendiri, yaitu dengan cara minum obat tablet tambah darah, itu tuh mungkin pasti banyak yang ngeluh nih ya, karena ada yang pusing lah atau apa gitu, ada efek samping. Cuman sih kalau misalnya kamu untuk masa depan lah gitu, untuk masa depan, kenapa sih kamu nolak untuk meminum itu? Padahal untuk ke depan itu untuk kebaikan kamu sendiri. Iya, benar banget. Terus dari situ anemia ini menyebabkan kita menjadi bayi kita tumbuhnya tidak sesuai, yaitu bisa terjadinya prematur gitu. Apalagi kalau misalnya kita mengalami anemia ini Kak, saat ibu hamil nanti saat ingin melahirkan itu susah atau bisa terjadi pendarahan. Nah, kalau misalnya sudah terjadi pendarahan, terus kamu aja darahnya aja kurang. Nah, itu takutnya ke kondisi ibunya lagi gitu. Udah kayak drop banget gitu kan, apalagi posisinya dia lagi melahirkan, pendarahan, darahnya udah kurang nih. Nah, berarti bener-bener ya friends, itu anemia itu berbahaya bagi kita semua, apalagi untuk yang cewek nih. Jadi untuk friends dengar tadi kata si duta keteralakting, sering-seringlah untuk minum obat penambah darah, bukan hanya untuk diri kita sendiri nih, tapi untuk kedepannya juga kan. Oke, Kenzi. Nah, setelah menerima pembekalan nih, selama berapa hari? 4? Untuk pemateriannya pas 2 hari aja Kak, 2 hari. 2 hari. Dan akhirnya itu langsung ditunjuk tuh Kenzi. Kamu nih sebagai duta keteralakting itu gimana itu? Oh, itu kan langsung ditunjuk pas sebelum diberangkatkan kan Kak. Jadi sampai di UBT itu cuman pembekalan. Iya. Oke. Jadi di sana tuh kita diberangkatkan dari masing-masing, kan ada berapa kabupaten tuh di Kaltara, ada Malinau, Tanah Tidung,
Tanjung Selor, Nunukan, dan Tarakan sendiri. Oke, kamu termasuk di Kabupaten Nunukan. Iya. Berapa orang? Berarti hitungannya ada 10 orang. 10 orang. Karena masing-masing kabupaten itu ada 2. Ada 2 yang mewakili, cewek cowok gitu? Iya, cewek cowok. Oke. Perasaannya gimana sih Kenzi udah menjadi duta Getara Lakti? Kan kayak untuk sebenarnya kalau saya ini untuk jadi siswa yang aktif masuk ke dalam kayak dalam forum-forum atau organisasi atau menjadi duta ini baru di SMA ini. Oh, baru di SMK ini. Okay. Karena kemarin apalagi pas online tuh, Iya. itu pas di situ saya aja pas SMP itu aja saya tuh kayak jarang berinteraksi sama teman-teman gitu. Jadi kayak wah, saya baru aja masuk ke dunia ini, tapi saya udah bisa terpilih jadi duta nih. Udah diberikan tanggung jawab gitu. Iya. Kan? Bagus itu Kenzi. Benar-benar yang dimana kamu seharusnya kenalan dulu nih sama lingkungannya SMK, langsung kamu nih harus jadi si duta Getara Lakti. Kamu harus mengemban tanggung jawab dan memberikan manfaat kepada orang-orang banyak gitu. Iya, gitu. Oke, Kenzi. Tadi katanya udah ada program sosialisasi gitu. Sosialisasinya udah kemana aja sih, Kenzi? Nah, untuk sejauh ini kita masih lingkup kecil aja nih kan, Kak. Dikarenakan untuk FYI lagi, kami ini duta Getara Lakti ini angkatan pertama. Angkatan pertama. Jadi nanti kalau misalnya dites mungkin dilihat, oh ternyata bagus nih programnya, lancar aja nih, berjalan dengan lancar. Mungkin di tahun ini bakal dibuat lagi nih duta Getara Lakti lagi. Jadi untuk secara lingkupnya kita masih di sekolah, tapi saya sebagai duta Getara Lakti ini, saya sih pengen ya bersosialisasi kepada masyarakat lain gitu. Mungkin bisa melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah lain atau ke teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita tidak seharus dengan sosialisasi, kita bisa aja kayak mempengaruhi atau kayak ini mempengaruhi secara baik lah gitu. Iya, benar-benar banget. Kayak ke teman-teman atau tetangga-tetangga gitu, mengedukasi. Kita tidak hanya secara umur sebaya kita aja. Iya, benar banget. Bisa juga ke orang tua, misalnya kayak ke tante kita, kalau memberitahu stunting itu kenapa sih gitu. Jadi dia bisa menyebarluaskan juga tentang informasi stunting sendiri gitu. Kayak contohnya di podcast ini kan kamu udah memberikan edukasi nih untuk teman-teman kan. Gak hanya sebaya kita, tapi pastinya adik-adik atau teman-teman yang lagi nonton dia juga merasa oh iya benar ini penting banget. Iya. Kan apalagi untuk kedepannya itu penting banget. Oke. Kaum Z lah ya, generasi Z. Oke, Kenzi. Iya. Nah, berarti sosialisasinya sudah di SMK. Oh, SMK udah ya? Di SMK. Berarti di sekolah lainnya belum? Belum, cuman kalau dari saya sendiri, karena kan kalau susah sih kalau saya berdua ini mau melakukan sosialisasi, dikarenakan kami ini baru angkatan pertama kan, jadi belum ada yang pendampingnya gitu. Kalau misalnya mau buat kayak gitu lagi, mungkin pas acara dari UBT-nya sendiri lagi gitu, harus buat lagi kayak mengajukan lagi agar kita bisa bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain atau wilayah lain lagi gitu. Berarti kamu udah ada rencana nih? Ada. Setelah dari sini mau kemana? Sosialisasi kemana? Berarti kali ini baru di lingkungan sekolah. Oke, gak apa-apa dengan adanya podcast ini kan kamu udah berikan yang terbaik edukasi untuk di luar ya, bukan di lingkungan sekolah. Oke, Kenzi. Selama sosialisasi itu, materi apa nih yang kamu berikan? Itu kemarin tuh ada banyak, Kak. Saya masukkan materi-materi apa yang saya dapatkan. Contohnya kayak oh ya, tadi saya juga lupa nambahin kalau misalnya ada pola makan sehat sama gizi seimbang. Yang paling saya kemarin tuh kenapa sih dapat materi public speaking? Itu public speaking saya masukin juga. Dikarenakan mungkin teman-teman kayak, ih kok bisa ya dia jadi duta Getara Lakti, berani bicara nih di depan. Iya, benar. Nah, jadi saya memberi materi public speaking itu dikarenakan public speaking ini sebenarnya sangat diperlukan. Sangat, betul. Di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan nanti juga di masa depannya. Iya, pasti. Sebagai misalnya di lingkungan kerja nanti bisa kita memberi materi-materi juga, atau misalnya kita sebagai teman-teman ini nanti ada yang jadi guru nih misalnya atau pemateri gitu. Public speaking ini sangat penting. Masa kita sebagai si agent of change terus saat memberi materi kita public speakingnya tidak benar, kurang gitu. Jadi orang yang mendengar itu kayak apa sih yang dibilang ini, makanya poin utamanya berarti ini public speaking dulu. Jadi pas di UBT itu langsung diajarin nih, kamu nih harus bisa public speaking gitu ya? Iya, itu kita didatangin sama Bunda Fani. Bunda Fani itu dia biasa kayak nangani kayak kasus-kasus gitu biasa. Dia tuh orang psikolog lah ceritanya. Dia ngisi tentang materi public speaking di sana yang baik dan benar. Cuman kalau untuk
jadwal-jadwal yang saya buat itu buat di sekolah itu beda dengan urutan yang di sekolah. Oh, beda. Oke. Di awal kemarin saya membuatnya tentang materi apa itu stunting dulu. Apa itu stunting? Oke. Saya kasih tahu nih, stunting ini apa? Stunting ini adalah pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan pada seumurnya. Baik secara fisik dan mental gitu. Secara fisik ya mungkin dan yang biasa kita lihat itu kalau misalnya tinggi gitu ceritanya. Atau misalnya juga kalau dari anak kecil nih, misalnya contoh nih anak stunting ya kak, misalnya kita ini punya dua anak kecil, A dan B. Si A ini kalau kayak misalnya saya kasih mic ke dia, dia bicara nih, terus dia dengar suaranya kok bisa jadi besar nih, bisa jadi besar. Kalau anak-anak yang normal dia bilang, wah bisa besar nih suaraku, gitu, kaget kayak wah gitu aja biasa aja. Tetapi kalau anak B yang ini, si anak yang B ini, dia malah kayak pas dia dengar suaranya malah membesar, dia malah kaget, takut, lari, nangis. Itu tuh udah bisa jadi faktor salah satu stunting itu. Kenapa sih bisa apa sih maksudnya kayak inilah orangnya ini stunting gitu. Itu kenapa Kenzi? Kok bisa dengar suara besar langsung takut? Itu memang ada kelainan kah atau gimana? Itu mungkin dari kondisi mentalnya kali ya. Karena kan stunting itu berhubungan dengan tidak fisik aja. Gitu. Jadi penyakit kronis juga bisa gitu. Berarti stunting ini benar-benar friends berbahaya banget ya. Bukan hanya secara fisik tapi mental kalian juga bakal kena. Makanya benar sih katanya harus ada pencegahan sebelumnya gitu loh. Ya benar. Makanya kalau kita dalam kesehatan itu, kak ada namanya 1000 periode pertama itu. Itu tuh periode hari kelahiran itu dari awal janin hingga umur anak 2 tahun. Di situ tuh kayak saluran kayak pemikiran mereka tuh masih harus dikembangkan kan. Dikembangkan. Jadi di saat itulah kita harus memberikan gizi-gizi yang seimbang dari kalau misalnya dari masih dalam kandungan, berarti si ibunya dong yang harus memberi nutrisi kepada anaknya. Kalau bisa nih kan saya tahu nih kalau untuk ibu-ibu hamil biasanya mereka kayak ada yang mual, ada yang gitu. Morning sickness gitu ya. Kayak gitulah. Menurut saya tuh mungkin memang kalau kalian ngikuti tubuh kalian tapi tidak mengikuti untuk kesehatan atau kandungan kalian, itu sebenarnya ya jangan kayak gitulah, karena kan kita buat demi kebaikan si bayinya juga kan. Benar. Jadi walaupun misalnya kita misal kita nggak suka makan nasi, contoh ada aja kok, ada aja. Mereka yang ibu hamil tidak bisa makan nasi. Nah, jadi si anaknya ini pasti bakal kekurangan nutrisi dong. Seharusnya kita sebagai orang tua atau terutama lagi perempuan ini sebagai ibu, kalau bisa mereka kayak diusahakan lah untuk menelan nasinya. Karena kalau kita mengikuti diri kita, berarti kita tidak peduli dengan anak kita dong di masa depan mereka bagaimana gitu. Egois lah. Egois gitu. Jadi Kenzi, selama contohnya ibu hamil nih berarti memang disinilah peran kamu dibutuhkan, kayak misalnya Bu gini loh Bu, berarti kamu kasih penjelasan gitu loh ya, si duta Getara Lakti ini, inilah perannya gitu. Terus dari situ tuh setelah dalam kandungan ada di saat dia lahir, di situ juga kan pertumbuhan fisik atau otaknya anak-anak lagi berkembangnya, lagi aktif-aktifnya lah. Makanya kalau kita misalnya lihat yang ada di TikTok nih, ada yang namanya bayi kalkulus gitu. Benar. Itu dikarenakan dia dari kecil udah kayak terdoktrin atau dibantu dari orang tuanya. Kalau misalnya diajarkan deh dengan cara-cara misalnya dari organ-organ, pengetahuan yang untuk dasar-dasar lah. Jadi dia kayak misalnya kalau misalnya kita udah struktur dia dari kecil, berarti dia kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Seperti itu ya. Perbedaan orang tua gitu ya. Dalam benar-benar perannya tuh penting banget gitu. Oke, Kenzi, selain itu tuh materinya masih ada lagi nggak sih? Masih banyak sih kak. Saya kasih tau yang intinya aja deh. Yang untuk cara pencegahannya aja dan dampaknya gitu. Terus untuk cara pencegahannya, untuk dari bayi itu, ibu tuh harus memberikan ASI eksklusif, minimal dari paling enggak sampai umur bayi 6 bulan saja. 6 bulan, tapi biasa maksimal sampai 2 tahun kan katanya ya. Tapi minimal 6 bulan lah untuk mendapatkan ASI eksklusif. Setelah dari 6 bulan dia dapat ASI eksklusif, seharusnya juga dia mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI gitu. Yang seperti dari brokoli lah, sayur-sayuran gitu, yang penting buat bayinya gitu. Berarti kan sih kakak mau tanya nih, kakak masih bingung kalau misalnya bayi stuntingnya ini udah dewasa, itu masih ada pencegahan nggak sih?
Ya, kalau misalnya, ini sama aja dengan kayak proker suatu pasangan calon presiden kemarin yang udah terpilih. Oke, Mereka memilih buat menjadi untuk makanan sehat nih, untuk iya, bener-bener. makanan gratis. Sebenarnya kalau untuk dari pencegahannya itu udah lewat sih. Udah lewat karena kan dari 1000 hari dari bayi gitu loh. dari bayi. Iya, bener-bener. Tetapi siapa sih yang tidak membutuhkan gizi seimbang pada umur sekarang itu? bener-bener. Jadi walaupun misalnya udah terjadi stunting, tetapi kita ini masih membutuhkan gizi-gizi yang seimbang demi kesehatan kita sendiri, Kak, bener-bener. gitu. Oke, tadi udah ya, dampaknya udah dijelasin nggak sih? Dampaknya kayak dari kondisi fisiknya, kondisi mentalnya, dan lebih mudah terkena penyakit kronis seperti diabetes gitu. Anemia tadi ya. Mm-mm. Oke, Kenzi, harapan kamu nih sebagai si duta Getara Lakting untuk para generasi selanjutnya atau bisa bilang generasi Z kali ya. Nah, dalam mengatasi stunting. Jadi menurut saya mungkin karena adanya kami, si duta Getara Lakting memberi materi-materi kepada kalian, apalagi diundang ke podcast ini nih. Jadi mungkin kepada kalian mungkin bisa teredukasi dan tahu ke depannya kalau misalnya kalian bakal menjadi orang tua atau mungkin kalian mempunyai adik yang kecil, kalian bisa membimbing mereka atau mengajaklah orang tuanya agar tidak terkena stunting pada adiknya sendiri. Contohnya dengan cara memberi pola makan yang sehat, gizi yang seimbang, seperti itu. Sehat, 5 sempurna. Iya, benar. Oke, terakhir nih Kenzi, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, harapan Kenzi nih khusus lah untuk SMK POT tuh apa sih harapannya? Sebagai duta Getara Lakting nih, harapannya gimana nih? Oke, harapan saya ini kan, Kak, apalagi saya ini tamu pertama nih ya. Perdana ya kan? Langsung undang si duta Getara Lakting tuh gimana nih? Semoga sih untuk kedepannya lebih baik lagi lah gitu dari fasilitasnya atau apa gitu. Dan saya harap SMK POT ini bisa mengundang-undang lagi teman-teman yang memiliki bakat atau prestasi atau pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman lainnya gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Itu aja sih, sekian, terima kasih Kak. Terima kasih Kenzi atas ilmunya nih yang telah di-share. Semoga nantinya hal ini menjadi edukasi yang sangat bermanfaat kepada para teman-teman yang saat ini sedang menonton. Terima kasih kembali ya. Terima kasih banyak Kenzi ya. Ya, saya juga seharusnya terima kasih kan Kak bisa diundang ke SMK POT ini gitu. Setidaknya kamu bisa membuat setidaknya kalau tidak melalui sosialisasi dengan edukasi ini kamu bisa memberikan manfaat kepada mereka. Iya, Oke, terima kasih lagi sekali lagi Kenzi. Iya, Kak. Nah, friends, gimana? Udah dapat belum pengalaman dari si Kenzi, duta Getara Lakting? Nah, friends, untuk kalian yang mau merekomendasikan bintang tamu selanjutnya, kalian bisa juga DM di IG-nya Lensa Official 191 atau bisa juga komen di YouTube-nya SMK Negeri 1 Nunukan di bawah ini. Nah, friends, gimana? Tunggu keseruan selanjutnya ya. Saya Nur Aziza pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di SMK POT Sini Marikuy Podcast. Bye. Bye.